Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini, pemirsa? Kembali lagi bersama saya Iko Suaib. Nah, di awal April ini, pemirsa, kita akan hadir dengan format baru, di mana biasanya saya ditemani oleh wanita cantik yang ada di samping saya. Tapi kini kita hadir dengan format yang berbeda, di mana kita akan hadirkan, selain menghadirkan sejumlah berita dan peristiwa yang sudah dihimpun oleh tim redaksi dari Bima Menyapa ini, kita juga akan hadirkan salah satu narasumber yang akan kita bahas kupas tuntas, tentunya dengan topik-topik yang menarik. Nah, nanti juga kita di edisi terakhirnya dari Bima Menyapa ini, misalnya kita juga akan hadirkan dan bagaimana kita mengupas dari isi dari Harian Umum Bima Express edisi hari Sabtu. Baik, di Kota Bima sendiri, pemirsa, memang ada banyak ragam etnis, budaya, terlebih juga agama yang ada di Kota Bima ini. Tapi kehidupannya juga aman dan damai karena memang ada toleransi, yang namanya toleransi. Dan di Kota Bima juga pemirsa sudah terbentuk yang namanya Forum Komunikasi Umat Beragama. Saat ini pemirsa, bagaimana tentang peran dari FKUB ini yang ada di Kota Bima dan bagaimana menjaganya hingga ada di Kota Bima juga, nanti kita akan bahas bersama dari Ketua FKUB Kota Bima. Sekarang kita sudah hadirkan di samping saya ada Ketua dari FKUB Kota Bima, Bapak Iskandar Zulkarnain MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Santai saja, Pak, relax. Insyaallah. Baik. Seperti kabar pemirsa juga, semoga baik-baik saja. Nah, penasaran apa memang FKUB itu? Ini mungkin baru asing mungkin di telinga pemirsa. Ini FKUB itu seperti apa? Forum Komunikasi Umat Beragama. Bapak sebagai ketuanya yang ada di Kota Bima, bisa dijelaskan seperti apa mungkin FKUB itu, Pak? Baik, makasih Mas Iko. Baik. FKUB itu bukan komunikasi ya, tapi Forum Kerukunan Umat Beragama. Baik, Kerukunan Umat Beragama. Yang lahir dari peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006. Baik. Jadi ini cikal bakal aturan perundang-undangan seluruh Indonesia di setiap kabupaten kota bahkan di provinsi itu ada namanya FKUB, tapi secara berjenjang, secara strukturalnya itu kalau di pusat itu namanya PKUB, Pusat Kerukunan Umat Beragama. Kerukunan juga, Pak. Tapi kalau di tingkat provinsi dan kabupaten kota tetap namanya Forum Kerukunan Umat Beragama. Kerukunan Umat Beragama. Itu Mas Iko. Kemudian untuk di Kota Bima, FKUB ini ada sejak tahun 2006. 2006 ya. Jadi PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 itu oleh pemerintah Kota Bima lebih cepat bergerak untuk mengambil sebuah inisiasi dalam rangka pembentukan FKUB di Kota Bima ini. Alhamdulillah sejak tahun 2006 sampai sekarang ini masih saya dipercayakan oleh pemerintah sebagai Ketua FKUB Kota Bima. Oke. Baik. Setelah terbentuk 2016 itu apa yang 2006 itu apa yang sudah dilakukan mungkin, Pak? Dan Bapak sendiri sudah dipercayakan gitu. Ya. Jadi begini. Ini tugas yang teramat mulia karena menyangkut nasib masing-masing agama dan umat beragama di masing-masing agama tersebut. Karena itu yang perlu kita siapkan yang pertama adalah satu wadah di mana para tokoh lintas agama itu dapat bertemu, dapat bersua untuk menuangkan segala pikiran, gaya, keinginan dan sebagainya untuk tercurahkan. Tolong dicatat dan diingat Mas Iko, sebelum terbentuknya FKUB ini, sesungguhnya orang-orang yang di luar Islam itu menganggap dirinya itu minoritas. Baik, betul sekali. Karena minoritas, kadang-kadang tidak ada pihak manapun yang memperhatikan. Dan sekarang dengan adanya wadah FKUB ini, mereka yang pertama merasa diri. Ini pengakuan mereka ya. Pertama adanya pengakuan. Yang kedua, mereka sangat senang dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut persoalan keumatan dan umat beragama. Kemudian mereka juga sangat berpartisipasi penuh untuk terbentuknya sebuah kerukunan umat beragama, toleransi antar umat beragama dan sebagainya di Kota Bima ini. Sebagai ilustrasi gini. FKUB itu punya salam khusus. Apa itu, Pak? Pertama mengambil salam perwakilan dari masing-masing agama kan. Kalau Kristen Protestan sama Katolik itu ada salam mereka itu shalom.
Shalom. Kemudian oke. ada Hindu Dharma, namanya Om Swastiastu. Om Swastiastu, Kemudian baik. kalau di Buddha ada namanya nama budaya. Nama budaya, Ya. baik. Oleh karena itu, setiap ketampilan kita di tengah-tengah mereka atau para tokoh lintas agama ini sebuah ungkapan kebersamaan Oke. antara umat beragama, saya Muslim, Oke. di hadapan para pendeta, para pedende dan sebagainya, saya akan mengakui mereka dengan bentuk ungkapan salam mereka yang harus saya sampaikan kepada mereka. Betul. Setiap kali pertemuan. Setiap Gitu. kali pertemuan, oke Iya. ya. Tetapi di dalam wadah FKUB yang begitu besar ini, ada salam khususnya Mas Iko. Ada salam khusus Ya, apa itu? Itu salam kerukunan. Salam kerukunan. Ya, jadi Oke. salam kerukunan itu bukan sebuah ucapan biasa, tetapi kepalan tangan itu harus diangkat. Kepelan tangan. Ini gitu. ada simbol sebenarnya, ada makna filosofisnya. Oke. Apa itu adalah setiap ada orang berkeinginan untuk mengganggu pelaksanaan proses kerukunan agama, umat beragama di Kota Bima ini, maka kepalan tangan untuk mereka. Kepalan tangan untuk mereka. Ya. Karena itu dalam perjalanan untuk merealisasikan setiap program kerja FKUB Kota Bima, ada dua sayap yang dipakai. Oke. Sayap yang satunya adalah Kesbangpol Kota Bima menjadi Kesbangpol. partnership setiap saat setiap waktu. Oke, partnershipnya. Kemudian baik. kalau untuk mengambil kebijakan di bidang kehidupan umat beragama, ada Kementerian Agama sayap kita juga. Oke, Kemenak juga. Tetapi ada satu justifikasi, ada satu justifikasi yang perlu kita ungkap. FKUB ini memiliki misi yang teramat mulia dalam rangka menjaga kelestarian kerukunan umat beragama di Kota Bima. Sebuah pemahaman umum yang bisa kita ungkap adalah bahwa tidak boleh ada kekerasan atas nama agama yang akan terjadi di Kota Bima. Baik, menarik sekali. Ya. Tidak ada kekerasan yang atas nama kan Agama, Oke, ini cukup sensitif kalau isu ini. Dan Betul, beberapa waktu betul. yang lalu sempat pecah ada di Sumbawa. Nah, di Kota Bima ini tergolong aman pemirsa juga gitu. Bagaimana menjaga toleransi ini khususnya di Bima sebagai Bapak jadi pejabat tinggi yang ada di FKUB ini? ya. Pemirsa Bima TV yang mulia, Oke. kita sudah sepakat bersama dengan para tokoh lintas agama lainnya, apapun bentuk kekerasan yang terjadi di luar wilayah Kota Bima, sepakat kami untuk tidak boleh terjadi di Kota Bima. Itu catatan penting. Oke, tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Baik, betul. Nah, cara kita sederhana saja. Misalnya pada tahun 2015 ada kasus Tolikara di mana masjid Oke. umat Islam dibakar gitu kan. Kemudian yang mengkerucut itu adalah persoalan isu syara, suku, agama, ras dan antar golongan. Kemudian selang beberapa saat itu ada terjadi lagi di Singkil Aceh. Di Singkil Di Aceh. mana puluhan dari gereja-gereja umat Kristen itu dibakar habis Oke. gitu. Nah, ketika embrio konflik ini terjadi di luar daerah, maka kami mengambil langkah 1000. Oke. Minimal apa yang kami lakukan pertama adalah melakukan pendekatan persuasif dengan berbagai macam tokoh agama, Baik. membangun dinamika dan komunikasi. Langkah pertama Langkah itu ya, pertama. membangun komunikasi. Iya. Oke, kabar ini bagus sekali gitu. Alhamdulillah gitu. Semoga tetap terjaga ini kerukunan ini khususnya di Kota Bima, pemirsa, aman, damai dan sentosa. Insya Allah, Baik. ya. Yang saya dengar FKUB juga sampai keluar daerah untuk melakukan studi banding gitu ya. Bagaimana supaya menjaga toleransi umat beragama ini supaya aman, damai dan sentosa. Hasilnya kemana saja sih Pak? Kami sudah beberapa daerah kita kunjungi untuk belajar tentang kerukunan dari luar. Oke. Misalnya di awal tahun 2014 kita ke Manado. Ke Manado, baik. Manado. Di sana kita, Kita ketahui lah melihat gitu. bahwa di Manado itu potensi umat Islam itu secara kuantitatif dan jumlah populasinya tidak terlalu banyak. Oke. Hanya 21 sekian persen, sementara Protestan itu sampai 69 sekian persen. Oke. Sisa itu agama-agama lain. Agama-agama Yang lain. mencengangkan kita, kami hadir saat itu bersama dengan Bapak Wali Kota. Wali Bapak Kota Wali Bima Kota langsung. Bima, Haji M. Quraisy Haji Abidin. Oke. Apa yang bisa kita lihat di situ adalah pengakuan orang-orang di luar Islam terhadap para tokoh Islam di sana yang luar biasa. Nah, ketika acara pembukaan saja Mas Iko, Oke. itu yang mimpin doa itu orang Islam. Orang Padahal Islam. pada skala persentase jumlah umat beragamanya sangat kecil. Minoritas gitu. Minoritas gitu loh.
Tapi yang disuruh memimpin doa itu adalah dari Pak Kiai di sana, Pak Kiai di gitu, sana. juga menjadi sebuah pengurus FKUB, walaupun penutupnya nanti dari pengembala di sana, tokoh agama Nasrani di sana. Gitu. Tinggi sekali ya bentuk toleransi mereka gitu. Tinggi sekali bentuk toleransi. Kemudian pada bulan November 2014 kami juga melakukan studi banding ke wilayah Provinsi Bali. Saat itu lagi hangat-hangatnya kalau di Bima ini ada kasus Pura Oibura, Tambora, yang ada di Tambora, yang diisukan oleh berbagai kalangan, berbagai pihak, berbagai elemen masyarakat di kota dan kabupaten Bima ini, sebuah isu yang fantastis kan? Fantastis, bahwa itu adalah pura yang terbesar di Asia Tenggara. Betul sekali, baik. Padahal kita berpikir apa sih konsep paling besar itu gitu lah. Paling tidak kan pertama tata letaknya secara geografis, kedua penguasaan lahan yang begitu luas, dan yang ketiga fisik bangunannya seperti apa. Betul. Akhirnya FKUB membentuk satu tim bekerja sama dengan PHDI namanya. PHDI itu singkatan dari Persatuan Hindu Dharma Indonesia Kota Bima di bawah asuhan Pak Iwayan Sute. Itu pada bulan Ramadan kami turun. Sengaja kami turun pada bulan Ramadan, bahkan kami ngambil dokumentasi dan sebagainya. Nah, sebelum setelah kita melakukan penelusuran itu, kita coba bandingkan kata yang fantastik tadi, terbesar se Asia Tenggara. Betul. Kemudian di Bali kita naik ke Besakih namanya itu, ada pura Besakih di anak Gunung Agung. Ternyata mencengangkan gitu, bahwa isu yang paling besar itu ternyata tidak sepadan dengan apa yang diisukan dengan kenyataan kalau dibandingkan dengan pura yang sesungguhnya merupakan Pulau Dewata dan itu mayoritas umat Hindu. Betul sekali, artinya hanya isu ya, itu terbesar di Asia Tenggara. Menarik sekali pemirsa, perbincangan kita ini nampaknya nggak akan selesai gitu kalau memang bicara toleransi itu, apalagi yang ada di Kota Bima. Tapi nampaknya pemirsa kita akan jeda dulu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Bima Menyapa. Satuan Narkoba Polres Bima Kabupaten akhirnya memusnahkan barang bukti berupa narkotika sebanyak 12,34 gram yang disita dari 2 orang bandar narkoba di wilayah kota dan Kabupaten Bima. Kedua orang bandar yang berinisial IS dan LF adalah warga Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dan warga Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Kedua bandar ini ditangkap pada bulan Februari lalu. Bandar yang berinisial IS ini ditangkap pada bulan Februari lalu dengan barang bukti narkoba sebesar 3,52 gram. Sedangkan LF yang ditangkap dengan barang bukti seberat 8,82 gram. Pemusnahan barang haram ini dilakukan di Aula Reskrim dan Narkoba Polres Bima Kabupaten yang dihadiri dari pihak Kejari Raba Bima dan disaksikan juga oleh kedua tersangka. Ya, kita melakukan suatu pemusnahan barang bukti yang terkait dengan masalah tindak pidana narkoba. Adapun yang kita laksanakan pada siang ini yaitu adalah pemusnahan dari kedua tersangka. Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan sejumlah 12,34 gram yang terdiri dari 2 tersangka, yaitu tersangka Isna ini dengan jumlah yang dimusnahkan 3,52 gram. Untuk saudara tersangka Lutfi yang dimusnahkan adalah 8,82 gram. Nah, adapun yang kita laksanakan pada siang ini dengan cara membakar. Itu sabu apa ganja? Ya, ini narkotika jenis sabu. Dari hasil pengembangan pada saat kita melaksanakan operasi antik pada bulan Februari 2016. Ya, sementara berkasnya masih sudah tahap 1 ya? Belum. Nah, berkasnya masih kita lengkapi dan dalam waktu singkat kita setelah melaksanakan pemusnahan ini kita limpahkan ke jaksa penuntut umum. Teska ini
pengedar? Iya, untuk sementara TSK ini adalah bandar daripada narkoba baik wilayah Tente, desa Tente maupun di wilayah Kota Bima, yaitu Saudara Lutfi untuk di daerah kota, untuk Isna ini daerah wilayah Tente, Kecamatan Wahab. Ini kan penangkapan kedua kali. Pas penangkapan Menurut Kasat Narkoba, barang haram ini mereka dapatkan dari Pulau Jawa. Kedua tersangka diancam dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Bani Wahab, Bima TV melaporkan. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah atau Arpusda Kota Bima menggelar sosialisasi tentang kearsipan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD lingkup pemerintah Kota Bima. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Pemerintah Kota Bima. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Sri Ratnawati mengatakan kegiatan sosialisasi mengenai kearsipan merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bima. Tujuannya menjelaskan tentang cara mengelola arsip dengan baik, terutama bagi SKPD lingkup Kota Bima. Seperti ini kami lakukan setiap tahun, Pak Direktur. Nah, di samping kami mengundang pengelola arsip yang ada di SKPD untuk memberikan pemahaman yang sama, sehingga arsip yang ada di SKPD dapat ditata dikelola dengan baik. Asisten 1 Sekda Kota Bima Muhammad Farid mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kearsipan merupakan urusan wajib non-dasar dalam pemerintahan. Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah membagi habis fungsi. Kearsipan ini Bapak dan Ibu masuk seperti apa tadi dikatakan dalam urusan wajib. Urusan wajib pemerintahan itu ada urusan wajib dasar dan ada urusan wajib non-dasar. Masuk dalam urusan wajib non-dasar. Acara yang diikuti oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Kota Bima ini juga dihadiri oleh perwakilan Kantor Arsip dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Maskur Irianto, hadir di kota Anda, toko elektronik dengan warna baru, menjual berbagai macam barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, AC, parabola, mesin cuci, PlayStation, laptop, peralatan listrik, peralatan dapur, peralatan TV kabel, senter cas, kipas angin, DVD mobil, speaker wireless dengan berbagai macam merek dan ukuran. Juga melayani pengisian voucher Orange TV, Kavision, MX Garuda. Juga menerima kredit kerjasama dengan Kredit Plus. Selain itu, kami juga menerima servis laptop dan printer. Hubungi segera toko elektronik Harapan Baru, Jalan Sumba, samping Farida Foto atau depan Hotel Lila Graha. Handphone 082 236 887 985 atau di 081 918 077 770. Toko elektronik Harapan Baru dijamin lebih murah. Baik Misa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bima Menyapa. Dan terima kasih juga bagi Anda yang baru menemukan channel kami di Bima TV. Kita masih lanjutkan terkait dengan dialog kita bersama Ketua dari FKUB Kota Bima, Bapak Eka Iskandar Zulkarnain. Baik, tadi yang tersisa pertanyaan yang menggantung adalah
Bapak-bapak kemarin FKUB sampai ke Karamabura sana untuk meninjau langsung dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diisukan itu adalah terbesar di Nusa Tenggara. Silakan dilanjutkan Pak, hasilnya Pak. Begini, tentu setiap persoalan yang mengatasnamakan agama, kemudian terselip di dalamnya ada unsur SARA, maka FKUB akan mengambil langkah 1000 lebih cepat dari apa yang diisukan itu. Misalnya begini, kita naik, kita amati, kemudian hasil studi banding di Besaki, Pura Besaki itu coba kita buat komparasi data yang ada kami punya, yang kami bawa dari Bali dengan data yang ada di Oibura juga kita bandingkan. Ternyata kami berani mengambil sebuah sikap dan keputusan akhir bahwa apa yang diisukan oleh masyarakat, oleh elemen-elemen tertentu itu adalah tidak benar kalau memang di kawasan Oibura Tambora itu akan dibangun pura yang terbesar se-Asia Tenggara. Gitu. Tapi Mas Iko gini, bukan sebatas itu kita melakukan studi banding di Bali. Kita ingin melihat bagaimana pola hidup berdampingan antara umat beragama dari kalangan mayoritas dan minoritas. Walaupun kita punya skep. Apa skep kita adalah tidak boleh kita menyebut di Kota Bima ini ada kalangan mayoritas Muslim dengan orang-orang di luar Muslim kita sebut sebagai minoritas. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada ya. Mereka adalah umat beragama, titik. Betul. Umat beragama. Gitu. Setuju. Nah, kita melihat di sana. Saya juga pernah melakukan diklat PIM ya di Bali selama 3 bulan. Setiap Jumatan itu kita datang untuk melaksanakan ibadah Jumat. Ternyata apa yang terjadi? Justru pemuda-pemuda Hindu itu menjadi penjaga ketertiban lalu lintas, kenyamanan orang beribadah, dan itu mereka menyampaikan salam dengan penuh hormat. Wah, toleransi yang luar biasa. Kemudian pada 2015 kita coba jalan-jalan ke Medan, Sumatera Utara. Kami juga melihat fakta yang terjadi di sana, bagaimana dari 23 kabupaten kota ada 11 di kota kabupaten itu adalah mayoritas non-muslim ya. Non-muslim mayoritas. Justru kalau ada masjid, ada musola ketika melaksanakan peribadatan, mereka justru mengawal. Jangan sampai ada orang Islam yang sedang melaksanakan sholat dan ibadah di dalam rumah Allah ini, tempat beribadah ini, diganggu oleh suara knalpot, kendaraan lalu lalang dan sebagainya. Nah, dari 3 titik kota ini, Manado, Denpasar, Medan gitu. Coba kita aplikasikan di Kota Bima. Kita coba bangun. Misalnya begini, FKUB pernah mengusulkan pada pihak pemerintah bahwa untuk pengakuan terhadap golongan-golongan di luar Muslim perlu diberi penghargaan. Penghargaannya apa? Ajak mereka untuk satu program doa bersama. Doa bersama. Jadi doa nanti walaupun dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bima, tetapi sederetan di belakang itu ada Pak Dende, ada Romo, ada pendeta gitu loh. Jadi yang berkumpul semua gitu. Berkumpul jadi satu. Momen yang paling tepat itu adalah pada hari kemerdekaan Republik Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia. 17 juga Agustus mungkin ada itu. bencana-bencana nasional, mungkin seperti kita ingat, mungkin ada. Itu nanti pada level yang lain. Kita sudah bentuk tim relawan di situ. Gitu. Baik. Ya. Nah, kemudian di dalam tatanan aplikasi peribadatan misalnya gitu. Ada sholat Idul Fitri, ada sholat Idul Adha. Oleh PHBI Kota Bima telah meletakkan ada 11 titik pelaksanaan itu kan Kota Bima. Betul, baik. Nah, untuk sementara FKUB Kota Bima mengambil 3 titik sentral. 3 titik sentral untuk ikut mengamankan, dan siapa pelakunya adalah pemuda lintas agama. Saya juga pernah dengar itu. Jadi kemarin ada yang merayakan hari kebesaran yang di luar dari agama ini langsung mengamankan. Itu salut sekali ya. Misalnya gini, di kampus Muhammadiyah sekarang berubah menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima di Ranggo, itu dijaga oleh pemuda lintas agama, baik
untuk parkirannya, mengatur kendaraan keluar masuk. Kemudian ada para orang tua renta yang misalnya turun dari kendaraan tidak kuat untuk jalan, justru dibopoh oleh teman-teman pemuda lintas agama yang non muslim loh. Wah, non muslim. Ada di lampu lapangan Merdeka, sama di titik sentral yang satunya adalah di kantor Wali Kota Bima. Kantor Wali Kota Bima. Itu titik sentral. Luar biasa kalau ya, umat Islam melaksanakan kegiatan peribadatan pada hari-hari besar agama. Nah, kan tidak cukup. Kita muslim mayoritas di sini justru mengatakan harus ada feedback gitu loh. Harus ada feedback. Harus ada feedback. Apa feedbacknya? Kita buktikan bahwa pada perayaan malam Natal bersama tanggal 29 Desember 2015 kemarin di Paruganae, selain TNI, selain Polri, selain Pol PP, justru pemuda lintas agama dari Muslim dan dari Hindu Dharma ikut berpartisipasi, mengamankan pelaksanaan Hari Raya Natal bersama itu. Bagaimana sukacita Natal bagi kalangan Nasrani, Kristen, Protestan, Katolik itu merasakan sebuah kehikmatan luar biasa. Betul sekali, sama-sama hikmat. Yang Muslim juga hikmat, Kristen dan lainnya juga sama-sama hikmat. Harus. Luar biasa. Oke, tadi apa namanya? Tadi saya sudah digambarkan semua mengenai FKUB itu. Kalau kendalanya seperti apa ya kira-kira ya? Dari 2006 itu sampai sekarang kira-kira seperti apa mungkin kendalanya yang dihadapi? Kendala yang sangat berarti belum terasa. Belum terasa. Belum terasa. Karena kami merasakan nyaman-nyaman saja. Nyaman-nyaman saja. Ketika saya Muslim masuk gereja tidak ada masalah. Tapi ketika orang-orang di luar Islam ini datang ke masjid hanya sekedar melihat dari luar juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, no justru cara seperti itu kita poles ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, justru semua pendeta, semua romo yang terhimpun dalam Forum Komunikasi Gereja-Gereja Kristen FKGK di bawah pimpinan Charles Pangaribuan itu, mereka nggak sungkan-sungkan kok datang ke kita untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Adha gitu dan sebagainya. Demikian pun sebaliknya, saya ketua FKUB Muslim, ketika mereka Natalan gitu, ya kita masuk ke gerejanya, tapi masuk gereja pada di luar acara ritualitas mereka. Jadi acara seremonial mereka, dan ini yang merupakan kesalahan penafsiran masyarakat yang hanya melihat dari luar, gitu kan. Ketika saya masuk gereja, dianggap itu Pak Eka masuk ke gereja untuk peribadatan, itu sebenarnya salah. Betul sekali. Saya diundang pada acara-acara seremonial untuk memberikan sebuah pesan-pesan moral, pesan-pesan pembangunan di Kota Bima, pesan-pesan kebersamaan atas nama agama dan sebagainya. Itu adalah upaya kita secara rutin untuk membangun kebersamaan lintas agama ini, gitu loh. Jadi lihat sikon ya, gitu ya. Lihat sikon. Tetapi Mas Iko, dari perjalanan seperti itu, kita masuk gereja, kita masuk di Katolik, kita masuk di Pure, gitu ya. Terinspirasi oleh lahirnya satu buku oleh FKUB itu. Wah, apa itu Pak? Jadi manusia makhluk multidimensi. Manusia mulik kajian kami di dalam itu selama 6 bulan kami coba melihat fakta-fakta keagamaan bagi umat beragama di Kota Bima ini. Sebenarnya siapa sih yang menyesali untuk beragama? Kan nggak ada. Nothing, betul. Saya lahir dengan Muslim, bapak saya, ibu saya Muslim. Saya harus bersyukur saya beragama Islam. Baik. Tetapi bagi mereka dalam pandangan kita juga harusnya memiliki konsep paradigma berpikir yang sama. Ketika mereka Nasrani, Protestan, Katolik, Hindu Dharma, sesungguhnya mereka mengekspresikan sebuah kebutuhan rasa syukur yang paling besar karena dia dilahirkan oleh Tuhan sebagai umat beragama yang menganut agama-agama tertentu. Jadi pada sisi apa yang bisa kita lihat persamaan antara umat Islam dengan non-Muslim ini, bahwa dia adalah sama-sama manusia ciptaan Tuhan yang dilahirkan oleh orang tua, penghuni bumi, dan siap melestarikan alam dan kehidupannya. Luar biasa. Saya masih penasaran juga ini hasil dari selain tadi yang sudah diceritakan yang diaplikasikan ke ke Kota Bima ini, hasil studi banding ke Manado, Bali, Medan dan sejumlah daerah ini yang tentunya ada minoritas dan juga mayoritas. Apalagi Pak yang diaplikasikan yang menarik tentunya yang ada di Kota Bima ini? Iya. Tadi di awal Mas Eko saya sudah sampaikan, harusnya aplikasi itu bersifat sebuah impresa.
sebuah kesan. Oke. Kesan kita kepada mereka, kesan mereka kepada kita harusnya sama. Posisi tidak boleh ditinggikan satu, direndahkan satu. Apa itu? Akui saja dulu bahwa cara mereka memberikan sebuah penghormatan kepada kita menjadi sebuah simbol salam agama mereka. Kita harus akui. Baik. Kita harus akui. Karena itu dalam pewarnaannya minimal begini. Ada 3 hal yang melekat langsung dengan persoalan perbedaan antar umat beragama. Yang pertama, kita harus mengatakan bahwa kita akui adanya perbedaan itu. Saya hitam kayak gini, misalnya Mas Iko putih ganteng, ya saya harus bersyukur dengan ciptaan Tuhan seperti ini. Demikian pula dalam kapasitas beragama ya. Betul, saya Muslim, mereka non Muslim gitu, sama seperti itu. Jadi Posisi kita akui, sama. harus kita akui adanya perbedaan itu. Nah, di dalam teologis Islam pun kan ada itu. Surat Al-Hujurat ayat 13 kan. Baik. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kata Tuhan Allah Subhanahu wa taala, aku menciptakan kalian manusia itu berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tapi perbedaan suku, bangsa, kemudian agama dan sebagainya itu ada suatu polesan Tuhan lita'arafu. Untuk apa? Untuk saling mengenal gitu. Saling mengenal. Nah, kalau kita sudah saling mengenal berarti sebenarnya kita sudah melakukan pengakuan, memberikan pengakuan. Betul. Saya memberikan pengakuan, Mas Iko memberikan pengakuan kepada saya, jadi feedback yang sangat menawan seperti ini luar biasa. Itu yang pertama, mengakui adanya perbedaan dulu. Betul. Yang kedua, memahami kadar perbedaan itu. Kadar perbedaan. Dalam buku yang saya karang, FKUB, Manusia Makhluk Multidimensi judulnya itu, mungkin Bima TV juga nanti semua saya kasih satu gitu. Baik. Untuk Kita dibaca-baca. tunggu, Pak. Nah, misalnya begini. Apa yang beda di antara manusia ini? Kalau dilihat dari agama, nama agamanya pasti berbeda. Tapi jangan kita bicara tentang perbedaannya. Mari kita bicara masalah persamaannya, kesederhajatannya dan kesamaannya. Apa itu? Sama-sama manusia, Sama-sama makhluk manusia. Tuhan yang diciptakan untuk penghuni bumi. Baik. Menarik sekali. Yang ketiga, Oke. kalau kita sudah mengetahui adanya perbedaan, memahami adanya perbedaan, ada sebuah konsep kesadaran yang luar biasa yang harus kita bangun. Apa itu? Mari kita laksanakan perbedaan itu. Al-Quran sendiri sudah menjustifikasi lah Mas Iko. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka di dalam aula FKUB itu siapa tahu Mas Iko bisa jalan-jalan ke sekret kami. Nanti kita akan jalan-jalan. Itu sudah kita pampangkan sebuah baliho yang isinya Forum Kerukunan Umat Beragama, rumah kita bersama dan polisinya kerukunan. Satu. Itu sebagai simbol kita. Yang kedua, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Saya berinteraksi dengan mereka bukan berarti saya menjual akidah saya, Mas. Bukan berarti, betul. Bukan berarti. Mereka mau hadir ketika kita undang saja, bukan berarti mereka mau leburkan akidah mereka menjadi satu dan akidah saya enggak. Di sisi itulah kita hargai mereka. Kita hargai. Nah, yang dimunculkan apa? Toleransi. Toleransi. Walaupun secara umum toleransi itu kan banyak pembahasannya. Betul. Panjang. Ada tiga kan? Ada tiga. Toleransi antar umat beragama, intern umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, ketiga aspek ini kita poles bagaimana membina kerukunan dan harmonisasi kehidupan antar umat beragama di kota Bima. Antar umat beragama. Jadi sepakat yang terakhir itu tidak boleh ada kekerasan atas nama agama yang terjadi di kota Bima. Tidak ada. Tidak boleh. Baik. Walaupun pada saat-saat tertentu misalnya itu hanya sebuah riak-riak. Ketika itu muncul kita coba amputasi, minimalisir dan kita diskusikan persoalan itu. Dan selama ini insya Allah terselesaikan dengan sendirinya Mas Iko. Dan itu wajar karena kita hidup berkeluarga negara. Hegemoni gitu. Betul, masyarakat. Hegemoni. Gitu ya. Dan ternyata masih ada Pak? Sudah? Ternyata perbedaan itu cukup indah ya gitu dan harus dinikmati. Harusnya disebut indah dan harus dinikmati perbedaan dan dinikmati. Itu. Baik. Kita sama dengan begini Mas Eko. Oke. Ayo semua kita pakai baju warna hitam. Baju warna hitam. Oke.
tidak ada kombinasi apa-apa. 10 orang aja pakai baju warna hitam nggak akan nampak kecantikan. Betul sekali. Tapi kalau Mas Iko pakai jas, saya kan nggak dikasih jas ini, gitu. Ya udah, Mas Iko tampil dengan apa adanya, saya tampil seperti ini, justru warna ini yang paling indah. Warna ini yang paling Ya, indah. saya ibaratkan sebuah komposisi musistik gitu ya. Ada satu pegang gitar, satu pegang gendang, ketipung, kemudian organ, ada yang drum, bass dan sebagainya. Coba suara ketipung aja yang bunyi, nggak menarik untuk dengarkan. Tapi semua elemen-elemen musik tadi kita mainkan dengan penuh pesona, ada penjiwaan, ada nilai etika dan estetika yang kita munculkan dalam memahami perbedaan ini. Luar biasa. Luar biasa. Dan ternyata biola dengan ketipung aja kalau dibuat itu subhanallah kan. Baik. Indah sekali. Oke, gitu. berbeda dan perbedaan itu ternyata seni, nyeni dan harus dinikmati. Oke, kita jeda dulu, Pak, untuk dialog kita karena kita akan menghadirkan informasi ini salah satunya dari Pemkot Bima. Jadi Pemkot Bima melepas kembali ini teman-teman dari IPDN dan dikembalikan setelah sekitar 1 bulan lebih berada di Kota Bima. Berikut berita selengkapnya. Program rutin praktek lapangan dengan basis pada tingkat desa kelurahan meliputi seluruh materi pengajaran yang telah Praktek diajarkan kerja lapangan atau PKL Peraja Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat di Kota Bima berakhir. Seluruh peraja dilepas oleh Wali Kota Bima Haji Quraish Haji Abidin dalam apel pelepasan di halaman kantor Wali Kota Bima. Praktek kerja lapangan oleh IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan di Kota Bima selama 27 hari sejak tanggal 7 Maret 2016 telah selesai. Apel pelepasan digelar di halaman kantor Wali Kota Bima dan bertindak sebagai komandan apel adalah Wali Kota Bima Haji Quraish Haji Abidin. Wali Kota Bima mengatakan waktu pelaksanaan praktek sangat singkat, bukan merupakan akhir waktu untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Lapangan yang singkat ini bukanlah menjadi akhir waktu pengabdian. Biarlah pengalaman yang dipetik dalam waktu yang singkat ini menjadi tambahan bekal dan pengayaan pengalaman para pelajar IPDN menuntaskan pendidikan kelak. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Bima, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar IPDN, khususnya IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat, yang telah melakukan bakti negeri dalam program praktek lapangan, berbaur dengan perangkat daerah dan berbaur dengan masyarakat Kota Bima. Terutama partisipasi para pelajar dalam ikut memeriahkan peringatan hari ulang tahun Kota Bima yang ke-14 dengan melaksanakan Apel pelepasan yang diikuti seluruh peraja dan para guru pembimbing berlangsung dalam suasana hikmat. Acara berakhir dengan penandatanganan berita acara pelepasan dan penyerahan cenderamata dari Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat, Diah Puspita, kepada Wali Kota Bima. Penyerahan cenderamata juga diberikan kepada para camat lingkup pemerintah Kota Bima. Mas Kur Irianto, Bima TV melaporkan. Puluhan pemuda yang tergabung dalam Laskar Pemuda Peduli Rakyat atau LP2ER Bima menggelar unjuk rasa di depan kantor BPJS Kesehatan Cabang Bima. Mereka menuntut transparansi anggaran penerima bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Aksi damai dari Laskar Pemuda Peduli Rakyat ini menuntut agar BPJS Kesehatan segera melakukan transparansi anggaran peserta penerima bantuan.
Menurut mereka, iuran bantuan untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bima sudah didanai oleh APBD. Namun setelah dikonfirmasi, BPJS Kesehatan menyanggah bahwa tidak ada kerjasama dengan pemerintah daerah Bima. Terkait penyalahgunaan ADD di tingkat desa, kami mendesak bahwa Kepala BPMDes Kabupaten Bima harus segera turun dari jabatannya karena melakukan pembiaraan. Pertama, desakan kami itu adalah untuk melakukan seleksi secara serentak aparatur desa ini. Dan juga ada temuan kami di lapangan Desa Paradurato, ada indikasi kuat penyalahgunaan anggaran dana desa. Dan data sudah kami pegang dan kami akan melaporkan ke pihak kejaksaan. Terus terkait BPJS ini, kami melihat ada tidak transparansinya mengenai masyarakat yang mendapatkan penerima bantuan iuran ini. Sementara penerima bantuan iuran ini sudah dijamin oleh APBN dan APBD. Tapi alasan dari BPJS tadi bahwa untuk kerjasama dengan Kabupaten Bima bersama Bupati Bimanya mereka tidak lakukan karena pemerintah daerah Kabupaten Bima menolak kerjasama dengan alasannya kekurangan anggaran. Maka dari itu untuk gerakan selanjutnya kami akan mendesak Bupati Bima agar melakukan kerjasama dengan BPJS sehingga rakyat miskin ini ditanggung oleh pemerintah daerah lewat jam kesedanya itu. Mungkin sekian. Hasil dari pertemuan tadi gimana, Bang? Hasil pertemuan ini ada surat dari Kepala BPJS Cabang Mataram untuk nonaktif yang mendapat PBI. Dan ini kami juga sangat kecewa dengan sikap pemerintah provinsi, lebih-lebih BPJS Cabang Mataram. Dan termasuk pengurangan yang mendapatkan penerima bantuan iuran di Kabupaten Bima. Nama lengkap itu? Edi Suparjan. Setelah mendapatkan keterangan dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Bima, LP2R akan melakukan audiensi dengan Pemda Kabupaten Bima untuk segera bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tujuannya agar masyarakat miskin bisa menerima bantuan. Ayu Lestari, Bani Wahab, Bima TV melaporkan. Baik, terima kasih Pirsa, Anda masih bersama kami di Bima Menyapa. Dan selamat bergabung bagi Anda yang baru menemukan channel kami di Bima TV. Masih kita lanjutkan, kita bincang-bincang bersama dengan Ketua FKUB, Pak Eka Iskandar Zulkarnain MSI. Penasaran sekali dan tadi sudah kita kupas panjang terkait apa yang sudah dilakukan FKUB dan bagaimana toleransi. Sekarang kita langsung masuk, harapannya sebenarnya ke depan itu seperti apa sih Pak? Masih ada yang ingin saya tambahkan, beberapa item penting tentang kegiatan-kegiatan untuk FKUB di Kota Bima. Atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin ada rekomendasi dari Mendagri Republik Indonesia ketika ada sebuah acara, katanya kalau mau belajar tentang kerukunan datang ke Kota Bima. Datang ke Kota Bima, betul sekali. Terbukti setelah ada acara itu, ada kunjungan tamu dari Kabupaten Tapin, saudara kami juga sesama FKUB. Tapi bagusnya mereka, saya katakan bagus karena yang hadir itu kurang lebih 35 orang. Banyak itu termasuk Pak. Semua camat. Wah. Semua camat. Kemudian Kaban Kesbangnya,
sekdanya ikut dalam satu rombongan besar sama komposisi pengurus FKUB dengan lintas agama yang berbeda-beda di Kabupaten Tapin. Mereka selama 4 hari datang ke Bima. Selama 4 hari. Kami banyak tukar pikiran. Katanya mereka datang belajar. Kami tidak mengatakan seperti itu. Mereka datang, kita tukar pikiran aja. Tukar pikiran. Selama 4 hari di Kota Bima untuk membangun apa? Kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama. Dan ini kami sering kontakkan dengan teman-teman lain. Insya Allah mungkin di tahun 2016 ini akan ada kunjungan FKUB Kabupaten Tasik. Kabupaten Tasik. Tasikmalaya, Jawa Barat. Malaya, hebat. Gitu. Karena setiap kegiatan FKUB kami upload dibantu oleh media koran gitu. Mas Aris ini sering memuat berita-berita tentang FKUB. Di Bima Express gitu. Ya. Di Nanti Bima akan Express. dibantu oleh Bima TV Bima Menyapa. Nah, tentunya. sekarang Bima TV Bima Menyapa juga luar biasa ini kegiatannya. Nah, menyangkut harapan-harapan ke depan gitu. Yang pertama begini, Mas. Kita harus menempatkan kata rukun itu sama dengan damai. Rukun dan damai. Rukun itu sama dengan damai. Betul. Tidak boleh kita mengatakan rukun dan damai. Kalau kita mengatakan rukun dan damai berarti ada sebuah ketidaksepadanan. Rukun dan damai. Apa itu? Rukun sama dengan damai. Rukun ya damai. Orang gitu. yang damai pasti rukun. Orang yang rukun pasti damai. Dan itu harusnya kita memahami sebuah kebutuhan asasi manusia. Kebutuhan asasi manusia. Betul. Coba saja misalnya dalam taraf berpikir saja saya melihat Mas Iko kok jelek ya, yang muncul kan negative thinking. Betul, negative thinking. Mungkin dalam skala yang begitu global saya melihat agama-agama di luar Muslim ini kok jelek ya, berarti saya sudah negative thinking sama mereka, berpikir jelek tentang mereka. Nah, kalau ini kita katakan sama, berarti apa yang harus kita lakukan? Mari kita berpikir benar. Berpikir secara benar. Berpikir secara benar. Kemudian setelah itu kita berkata secara benar. Secara benar. Nah, berkata secara benar ini kita harus menjawantakan maknanya pada, kalau di Muslim ada ustadz, ada kiai yang mendakwahkan risalah agama. Kalau di Kristen ada pastor, ada pendeta, kemudian ada di Hindu itu namanya pedende. Kalau mereka ini semua pimpinan agama bisa berpikir benar, berkata benar, berkata dengan sejuk, maka umatnya pasti mengikuti pola kepemimpinan umat beragama ini. Sekali saja misalnya pastor mengatakan atau pendeta mengatakan, para jemaatku tidak boleh macam-macam, jangan korupsi, jangan membabat hutan, mari kita bangun dinamika kebersamaan, hargai para tetangga di sekitar kehidupan rumah kita masing-masing. Islam pun mengajarkan seperti itu, gitu loh. Sabda gitu ya. Sabda. Sah gitu. Ya, yang ketiga itu, ya kita harus berbuat yang benar. Berbuat juga yang benar. Jadi 3 komponen ini, Mas. Berpikir, berkata, dan berbuat yang benar. Nah, saya terinspirasi oleh satu sabda Rasulullah. Al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Mas Iko baru disebut muslim sejati. Jangan ganggu tetangganya dong. Jangan ganggu tetangga. Dengan cara apa? Jaga omonganmu. Jaga perbuatanmu. Jaga perbuatan. Lah kalau kita misalnya saya menghujat agamanya Mas Iko kok jelek ya gitu, kan udah nggak bagus ini. Betul. Maka saya sebut tadi rukun sama dengan damai dan itu merupakan kebutuhan asasi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, FKUB ini kan sebuah lembaga yang baru dilahirkan oleh pemerintah. Tetapi saya berbangga menjadi warga Kota Bima loh, Mas, catatannya. Kenapa? Ketika kami presentasikan FKUB Nusa Tenggara Barat, maka FKUB itu menjadi pilot Nusa Tenggara Barat lah. Pilotnya. Kota Bima itu menjadi pilotnya. Apa pilotnya? Pertama dari program kerjanya. Program kerja. Intensitas pertemuan dengan para tokoh lintas agamanya. Intensitas pertemuan kita dengan tokoh pemuda lintas agamanya. Bahkan tamu-tamu dari luar, dari pusat pun datang untuk banyak berkomunikasi dengan FKUB. Kemudian dukungan dari pemerintah kota ini luar biasa. Luar biasa. Terbukti untuk mata anggaran yang merupakan sumber dari APBD, hibah sosial, bantuan hibah sosial itu, Kota Bima Nusa Tenggara Barat ini yang tertinggi. Yang tertinggi. Sentuhan luar pemerintah biasa. kota. Oke. Tetapi bagaimanapun kalau diimbangi dengan seabrek program kerja
ada yang terrealisasi, ada yang belum, maka saya katakan FKUB ini bayi yang baru dilahirkan, butuh asupan gizi dan nutrisi yang mantap, sehingga dia bisa berdiri tegak, melangkah untuk berjalan, dan pada saatnya akan berlari sekencang-kencangnya. Orang baru tapi sepak terjangnya luar biasa, dan sampai munculkan ide baru. Kalau orang biasanya menyebutkan kalau mau belajar politik ke Bima katanya, tapi sekarang sudah memunculkan slogan baru lagi, kalau mau tahu toleransi datang ke Bima. Luar biasa. Tasikmalaya kita tunggu ini. Tasikmalaya ditunggu ya kesini ya. Baik, ini sudah harapan. Silakan berikan himbauan kepada warga Kota Bima agar lebih mungkin toleransinya lebih tinggi, lebih aman dan damai ke depannya. Sebagai closing kita, Pak. Baik, pemirsa Bima TV yang berbahagia, saya Eka, Ketua FKUB Kota Bima, memiliki sebuah harapan yang teramat mulia untuk seluruh warga Kota Bima yang hidup berdampingan dengan umat beragama di masing-masing agama mereka. Yang pertama, mari kita ciptakan kehidupan yang damai, iklim yang sejuk, harmonisasi kehidupan di antara kita, saling menghargai dan saling mau memaafkan bila mana ada sebuah kesalahan yang dilakukan, apakah kita yang melakukannya kepada orang lain atau orang lain yang melakukan kepada diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggung jawab kebersamaan untuk menciptakan kedamaian, stabilitas, keamanan dalam wilayah daerah ini adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita semua. Isu SYARA itu menjadi isu yang teramat penting, bahkan sangat sensitif, bila mana ini dipakai oleh orang-orang yang tidak terhormat, guna mencoba membalikkan fakta keberadaan harmonisasi kehidupan di kalangan masyarakat Kota Bima. Yang ketiga, sesama para tokoh lintas agama ini, baik yang muslim maupun non-muslim, tetap kita pertahankan keberadaan kita yang sudah kita pupuk, kita rawat toleransi ini. Jangan sampai nanti ada kekecewaan di antara kita yang menjadikan embrio agar terjadi gap, jarak antara saya yang muslim dengan mereka yang non-muslim. Tapi alhamdulillah Mas Iko, selama ini tidak terjadi seperti itu. Alhamdulillah. Pendeta yang sakit aja saya kunjungin kok ke rumahnya. Saya aja kalau lagi selesai Idul Fitri mereka datang bawain kue untuk saya. Luar gitu biasa. ya. Jadi feedbacknya seperti itu. Yang keempat, yang paling akhir, semboyan kita untuk membangun Kota Bima, kota tepian air ini, ini salah satunya adalah keterlibatan dari sisi pembangunan kehidupan agama. Jadi ikut andil juga dalam tepian air ya? Kami mendukung, karena hasil baik. studi banding kami di Manado itu, kota tepian air itu. Kami mendukung sepenuhnya program pemerintah ini. Mudah-mudahan pemerintah Kota Bima diberi kesehatan yang bagus oleh Allah, kemudian keuangan yang menawan juga gitu kan, sehingga terjadi percepatan untuk proses pembangunan Kota Bima, kota tepian air. Dan kita dambakan itu, kita mimpikan. Kalau ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah sekarang, maka luar biasa, walaupun pada sisi tertentu ada efeknya. Ada efeknya. Efeknya mungkin pada pembinaan moralitas anak bangsa dan sebagainya itu. Tetapi kalau yang berbicara di situ sekali lagi adalah tokoh agama di masing-masing umat beragama, saya pikir untuk tingkat awal meminimalisir persoalan-persoalan moralitas anak bangsa ini dapat diminimalisir sedemikian indah. Diminimalisir. Baik, saya kira 4 hal itu aja. 4 hal itu aja. Saya cukup petik beberapa hal yang menarik sekali mungkin ini pemirsa. Tidak ada lagi kata minoritas, tidak ada lagi kata mayoritas, mari kita bersama-sama. Dan perbedaan itu adalah indah. Nggak ada lagi damai dan apa tadi Pak? Yang satu tadi tidak ada lagi. Tidak ada damai dan rukun, tapi satu kata, dia berimbang, balance dia, rukun dan damai. Dan satu kata yang paling menarik kalau mau belajar toleransi, rukun kerukunan umat beragama, ayo datang di Kota Bima. Terima kasih Pak sudah hadir di studio kami. Terima kasih banyak Mas Eka. Lain kali kita lanjut lagi perbincangan, nampaknya asik sekali. Semoga Bima TV juga bisa mengundang kembali Ketua FKUB dan komponennya. Tentunya, kita tunggu. Komponennya Pak, bukan saja Ketua FKUB, tokoh-tokoh lintas agamanya. Baik. Bersama Ketua FKUB Kota Bima, Bapak Eka Iskandar Zulkarnain, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan izinkan saya sebagai salam penutup dengan menggunakan salam FKUB. Salam kerukunan. Ikutan salam kerukunan. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Mas. Pemirsa, saya tidak akan langsung menutup karena walaupun sudah menutup dialog saya bersama Pak Eka dari Ketua FKUB, tapi saya akan tetap lanjutkan dialog juga saya bersama dengan
pimpinan redaksi dari Harian Umum Bima Express, apa saja isi di dalam Harian Umum Bima Express edisi hari Sabtu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bima Menyapa.